Takbir Allahu Akbar. Maknanya apa? Allah Maha Besar yang sempurna kebesarannya. Tidak ada yang memiliki kebesaran seperti kebesaran Allah. Tidak ada yang memiliki keagungan seperti keagungan Allah. Kita ini lemah. Tidak boleh sombong. Namrud yang nyiksa Nabi Ibrahim dibakar, tapi hamba Allah ditolong oleh Allah, api jadi dingin atas perintah Allah. Qulna ya naru kuni bardan, hai api dingin kamu, api jadi dingin. Wa salaman ala Ibrahim, Nabi Ibrahim selamat. Pak, namanya raja luar biasa. Nyamuk makhluk kecil, ditepuk sekali mati. Yang sombong kayak Namrud itu hanya mati gara-gara nyamuk. Tuh. Ya, mati gara-gara nyamuk. Yang sombong, nyamuk masuk ke hidungnya. Sombong, ternyata matinya hanya gara-gara nyamuk saja. Makhluk kecil yang ditepuk sekali mati. Sombong kamu, Allah buktikan kekuasaannya. Masuk nyamuk ke hidungnya, bersarang di kepalanya, sakit kepalanya, mati gara-gara nyamuk. Nah, makanya yang kecil jangan disepelekan. Sombong itu apa? Batarul haq wa nas, menolak kebenaran. Sombong namanya. Disuruh sholat nggak mau sholat, sombong. Disuruh ngaji nggak mau ngaji, sombong. Itu perintah Allah. Ngaji kamu. Aku sudah tua. Tambah tua mesti tambah rajin. Saya lebih dekat ke tanah. Masa tambah tua tambah malas. Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun yang sombong, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Enggak ada Tuhan yang lebih tinggi dari aku. Kata siapa? Fir'aun. Digulung sama air, hanya mati digulung air di lautan. Ya Allah, ini makna takbir. Artinya apa? Kita disuruh tawadhu, rendah hati. Nah, sombong yang kedua apa? Ghamtun nas, meremehkan orang lain. Lalu Imam Hasan Al-Basri suatu ketika ditanya tentang tawadhu. Tawadhu itu lawannya sombong. Ya, sombong menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Tawadhu itu apa? Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kamu keluar rumah ketemu dengan seseorang, lalu di dalam hatimu tanamkan, itu lebih hebat dari aku, itu lebih baik dari aku. Itu tawadhu, rendah hati. Itu kalau sesama manusia. Kalau tawadhu kepada Allah, perintahnya dilaksanakan. Disuruh sholat ya sholat, disuruh ngaji ya ngaji, disuruh cari ilmu ya cari ilmu. Lalu kata Imam Al-Ghazali, wujudnya tawadhu itu seperti apa? Kalau kamu lihat orang yang lebih tua dari kamu, ucapkan dalam hatimu, itu lebih awal dari aku masuk Islam, lebih awal dia sholat daripada aku,
dia pahalanya pasti lebih banyak dari aku. Itu tawadu. Kalau lihat orang yang lebih kecil, itu baru lahir kemarin, belum banyak berbuat dosa seperti aku, dia dosa masih sedikit, umurnya lebih sedikit dari aku, sehingga dia lebih layak dari aku untuk masuk surga. Itu tawadu kata Imam Ghazali. Lalu kalau lihat orang yang lebih alim, dia lebih hebat dari aku karena ilmunya. Aku enggak punya ilmu, dia menyebarkan ilmunya, lebih hebat dari aku. Kalau bertemu dengan orang yang lebih bodoh, langsung ucapkan dalam hati, dia lebih hebat dari aku punya ilmu, tapi aku enggak banyak beramal seperti dia. Dia enggak banyak ilmunya, tapi rajin ke masjid, rajin ngaji. Amal ilmunya sedikit mungkin ada, tapi diamalkan. Aku banyak ilmu, tapi malas ke masjid. Ceramah siang malam, malas ngaji. Kapan waktu ngaji? Nggak ada waktu ngaji lagi. Nggak sempat ke masjid karena ceramah terus. Ilmunya banyak. Ya nggak pernah ceramah karena nggak punya ilmu, tapi rajinnya luar biasa, amalnya luar biasa. Aku nyuruh sedekah, aku nggak pernah sedekah. Dia nggak pernah nyuruh sedekah, tapi rajin sedekah. Amalnya, makanya dia lebih hebat daripada aku. Itu cara-cara agar kita bersikap tawadhu, rendah hati, kata Imam Al-Ghazali. Jadi tidak ada orang yang lebih rendah dari aku, semuanya lebih hebat dari aku. Itu perlu perjuangan. Enggak usah diucapkan, hati kita. Lalu hidupnya gimana? Yang wajar-wajar saja. Suatu ketika sholat, mungkin di depan, mungkin di belakang, yang biasa-biasa saja. Karena tidak merasa serba lebih, tapi merasa serba kurang. Ya Allah, itu kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua apa? Tahmid, alhamdulillah. Tadi takbir yang mengajarkan kita ini tawadhu, rendah hati. Yang agung hanya Allah, kata Allah, al-kibriya'u ridai, ketinggian, keagungan, kesombongan itu selendangku, kata Allah. Wa izari, dan sarungku, pakaianku. Tidak ada hak manusia. Wal kibriya'u di rabbina sifatum bihi makhsusatun fatajannabanha wattaqi. Sombong, mengagungkan diri, mengagungkan keturunan. Enggak ada hak. Sombong itu hanya milik Allah. Wattaqi, fatajannabanha, jauhi kesombongan itu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tahmid, memuji Allah dengan pujian yang sempurna, dengan pujian yang sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa kita memuji Allah? Rahmat, nikmat semua datangnya dari Allah. Kita nggak bisa datang ke masjid kalau bukan dikirim oleh Allah. Kita nggak bisa sedekah kalau nggak dikasih rizki oleh Allah. Yang ngasih rizki Allah, yang ngasih sehat Allah, itu semuanya pemberian Allah. La yasuqul khaira illallah, tidak ada yang bisa menggiring kepada kebaikan kecuali Allah. La yasrifu illallah, tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari dosa kecuali Allah.
Maka naminatim paminallah, nikmat semuanya datang dari Allah. Makanya layak kalau kita bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pujian hanya milik Allah. Aku enggak punya apa-apa. Aku lemah ya Allah. Di hadapan Allah. Yang ketiga, subhanallah, maha suci Allah. Sifatnya Allah itu sempurna. Tidak punya anak, tidak punya bapak, tidak makan, tidak tidur, bahkan semuanya adalah ciptaan Allah. Tidak ada kelemahan dan tidak ada kekurangan. Ada sejak dahulu tanpa akhir. Itu Allah Subhanahu, tidak ngantuk, tidak tidur, sempurna. Nah, kalau kita enggak tidur, wah, enggak ke masjid, kita enggak makan, nah letoy, yang enggak minum, nah. Jadi kekuasaannya ada di atas segala kekuasaan, kesempurnaannya di atas segala yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berjuang agar kita takhallaqu bi akhlaqillah, berhalal dengan akhlak Allah, usaha untuk bersih dari dosa dan maksiat. Fala tuzakku anfusakum, jangan kita mengklaim sebagai orang yang bersih dan suci.